Oke, lanjut dibaca oleh Karawang. Paragraf. Karawang dapat dikenal sebagai padi nasional. Pertumbuhan padi dibagi menjadi tahap benih atau biji. Selanjutnya, benih ini tanam di lahan sementara. Bibit yang telah siap ditanamkan ke sawah. Ini tadi akan tumbuh Tambah muncul ke permukaan. Akar dan tunas menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Petani juga mengairi, memberi pestisida dan pupuk pada tanaman ini. Selanjutnya, tanaman berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh keras dan berwarna kuning. Gabah adalah kulit padi yang terbungkus dalam atau kulit padi. Gabah ini nantinya yang akan dijadikan benih lagi. Ya, cukup. Itu ya proses dari bagaimana mengolah padi. Jadi ada 3 tahap. Pertama, benih biji padi tadi dimasukkan dalam karung goni, direndam di air selama 1 malam. Biar apa? Biar dia siap untuk ditanam supaya berkecambah. Ya, berkecambah itu tumbuh tunasnya sedikit dan akarnya. Kemudian ditanam di lahan sementara, ya, bukan langsung di sawahnya, ditanam di lahan sementara dulu. Setelah siap, dipindah ke sawah. Lalu biji tadi tumbuh berkecambah, muncul ke permukaan. Pernah lihat tidak padi yang masih kecil-kecil tuh? Pernah. Akar tunasnya menonjol keluar, lalu diairi, diberi pestisida, pupuk, ya. Nanti tanaman padi berbunga hingga gabahnya matang. Gabah itu bulir padi yang belum dikupas tuh ya, masih ada sekamnya itu. Dalamnya itu kan ada berasnya itu. Kalau udah dibuka kan beras, kalau kamu beli beras kan udah dalam bentuk dikupas gabahnya itu kan. Kalau gabah itu masih ada bungkusnya, padinya masih dibungkus dalam sekam. Nah, tanam lagi, ya. Kalau gabah ditaruh di tanah bisa tumbuh lagi jadi padi lagi. Nah, ya, jadi yang kita makan itu ya itu tadi. Makanan itu adalah makanan pokok, ya, beras, padi adalah makanan pokok. Apa artinya makanan pokok? Makanan pokok itu adalah makanan yang kita makan setiap hari karena dia mengandung karbohidrat. Karbohidrat itu adalah tenaga. Ya. Kita bisa jalan, bisa berbicara, bisa berlari, bisa mengangkat barang-barang karena punya tenaga. Dari mana dapatnya? Dari makan. Nah, dari beras, dari padi. Padi itu mengandung karbohidrat sebagai sumber tenaga. Jadi kalau habis makan nasi, dimanfaatkan tenaganya, bergerak kaliannya, ya. Jangan habis makan tidur. Siapa yang kayak gitu? Makan. Karbohidrat tadi nggak digunakan, hanya ditumpuk aja kita makan, akhirnya menjadi lemak, badannya jadi gemuk. Nah, selama daring ada nggak yang tidur aja kerjanya selama di rumah, selama nggak sekolah, habis jalan tidur seharian, terus main HP, terus main laptop, ya jangan kayak gitu. Kalian harus bergerak, tenaganya dimanfaatkan, bantu orang tuanya. Makanya Pak Yoga kasih jurnal supaya kalian itu mau bergerak di rumahnya, bantu orang tuanya mencuci piring, ngepel, nyapu, ya. Apa yang bisa kita bantu di rumah dilakukan. Biasa bekerja, jangan diam aja. Lanjut,
Kasih datang paragraf terakhir. Saya. Pak. Ada Pak. Iya ada Pak. Ya, boy. Ada boy. Hingga 1-3 hari tekanan digabah ditumbungan lesung atau digling sehingga sekam atau kulit padi terlepas dari isinya. Bagian isi inilah yang berwarna putih kemerahan, ungu atau bahkan hitam yang disebut beras. Ya, oke. Jadi padi tadi setelah tumbuh akan membutuhkan waktu 110 hari. Kira-kira berapa bulan itu? 1 bulan kan 30 hari. Berarti berapa bulan dia baru bisa panen? 5 bulan. Sekitar lah, caranya gimana? 130 hari dibagi ya. Bulatkan tadi ya. 4 bulan baru panen. Nah, setelah dipanen ada yang beras itu ya, ada beras merah, beras hitam. Ya, Nana kalau di rumah berasnya warna apa? Putih. Kebanyakan warna putih ya, tapi sebenarnya bukan cuma putih, ada yang warna merah juga, namanya beras merah. Ada berapa? Maka katanya beras yang merah itu lebih bagus karena Beras ini sudah gula ya. Bagi yang punya penyakit diabetes katanya lebih baik pakai beras merah makannya. Ketika dimakan dia jadi gula tinggi. Jadi kalau yang diabetes lebih. Kalau yang orangnya sering bergerak makan beras putih nggak masalah. Karena langsung dimakan. Baik. Itu tadi tentang tumbuhan tadi ya. Sudah paham ya, apa itu gabah, apa itu sekam. Nah, selain padi, ada makanan pokok yang lain. Sagu dan singkong, sagu juga bisa jadi makanan pokok. Siapa yang suka makan singkong? saya Pak. Singkong itu bisa diolah dari apa saja, coba. Singkong kalau diolah bisa jadi apa? Bisa dibuat apa lagi? Jadi apa lagi? Buat cemilan. Ya, cemilan bisa direbus, bisa dibuat jadi sombrong, bisa nggak? Tape. Nah, buat tape ya. Olahan itu limpah sekali. Nah, di Timur sana ya, Nusa Tenggara Timur itu dijadikan maksudnya selain beras ada singkong, ada sagu. Nah, kan ada beberapa makanan lain seperti mangga, pisang, seledri, itu juga bisa kita lewat dulu ya, nanti ada tugasnya. Nah, ini caranya supaya padi tetap dapat dinikmati, dijaga bibitnya agar dapat ditanam kembali. Jadi padi itu nggak semuanya diambil untuk dijadikan beras, tapi sebagiannya ditanam ya, yang sekamnya tadi, gabah tadi. Dijaga lahan pertaniannya. Jadi jangan semua lahan dijadikan bangunan, jangan semuanya dijadikan gedung. Nanti nggak ada tempat nanam padi, nggak ada tempat sawah. Harus ada sawah untuk sumber pangan dunia. Dijaga kebersihan lingkungan sekitarnya, jangan nyampah. Siapa yang suka buang sampah ke sawah? Ayo. Kamu suka main ke sawah nggak?
Pernah. Kalau main ke sawah kemana, habis jajan jangan dibuang di sawah jajanannya, ya. Nggak pernah pas saya ke sawah. Iya, kalau kayak gini waktu kecil mainnya ke sawah. Ngapain ke sawah? Nyari capung. Nah, kalau Pak Yoga dulu ke sawah nyari capung. Terusnya main perang-perangan di sawah. Pakai senjata namanya itu kotak. Enak kali. Nyari semangka. Ini gambarnya ya. Ada gambar nelayan mencari ikan di laut. Ini gambar apa? Hawa. Ini gambar apa? Artinya yang benar. Lihat nih, bacanya tuh dipahami, jangan asal baca. Kalau ada gambar seperti ini, kita buat pertanyaan. Coba siapa yang bisa membuat pertanyaan dari gambar nomor 1? Ayo, Pak Yoga catat nih yang aktif menjawab, berarti nilai keaktifannya tinggi, nanti bisa menambah nilai juga. Pak Yoga kan mengamati nih, yang sering bicara, yang sering menjawab, berarti anaknya tingkat komunikasinya bagus. Ayo. Transportasi. Nomor 1, kalian membuat pertanyaan. Ada gambar seperti ini, nelayan sedang menangkap ikan. Nah, adakah yang ingin kalian tanyakan dari gambar ini? Buat pertanyaan. Satu aja. Ada. Silakan. Apa pertanyaan? Mengapa nelayan menangkap ikan? Ya. Siapa tadi yang bertanya itu? Wildan, Pak. Wildan. Oke, Wildan nih Pak Yoga catat namanya. Wildan. Bagus ya, Wildan. Mana Pak Yoganya? Alat apa yang digunakan untuk menangkap ikan? Mengapa nelayan menangkap ikan? Kendaraan Siapa yang bisa jawab? Kendaraan apa yang nelayan? Kendaraan apa yang melayang? Apa? Yang dipakai Oh, nelayan. Pak Yoga melayang. Masa kendaraan melayang. Kendaraan apa yang digunakan nelayan? Boleh siapa tadi yang bertanya itu? Indah. Wildan lagi. Saya Indah. Indah, tadi Indah yang kedua. Kendaraan apa yang dipakai nelayan? Oke, pertanyaan dari Wildan dulu. Mengapa nelayan menangkap ikan? Siapa yang bisa jawab? Karena untuk digunakan. Karena itu mata pencaharian nelayannya. Ya, karena itu mata pencaharian nelayan. Karena untuk memenuhi kebutuhan Sehari-hari. kebutuhan hidupnya. Setelah nangkap ikan, ikannya dimakan sendiri apa dijual lagi sama nelayan? Dijual. Bagiannya dia makan untuk keluarganya. Bagian lagi dijual. Uangnya buat apa, Nana? Ya, buat kebutuhan hidupnya, mungkin buat membiayai anak sekolah, untuk kebutuhan sehari-harinya juga ya. Kan nelayan juga perlu kebutuhan sehari-hari selain ikan juga ya. Mereka perlu Pak, saya nggak kedengeran, Pak. kenapa? Suara Pak Yoga nggak kedengeran? Kedengeran, Pak. Soalnya kedengeran, Pon. Oh, ada yang telepon. Ya kalau ada yang telepon mas susah jadi kecil suaranya. Iya, Pak. Di itu aja dulu teleponnya. Udah, Dulu, Pak. ya. Telepon. Oke. Yang nomor 2. Siapa yang mau buat pertanyaan dari gambar gunung ada sawah-sawahnya ini? Mengapa harus ada sawah? Bagi sawah. Mengapa harus ada sawah? Kendaraan apa untuk membajak sawah? Kenapa Indah? Mengapa sawah itu Pak yang untuk membajak sawah? Ya. Alat apa yang digunakan untuk membajak sawah? Kata Indah. Apa jawabannya? Alat untuk membajak sawah. Kerbau ya. Kalau petani tradisional menggunakan kerbau. Kalau yang modern pakai apa bajaknya?
Traktor. Mesin. Pakai traktor. Ya, banyak sekali alat-alat sekarang yang udah modern. Traktor, Membajak Pak. sawah ya. Kemudian di Traktor, Pak. channel YouTube tuh banyak membajak sawah cara modern. Baik, kita lanjutkan dulu. Nah, ini tadi bedanya ya. Pantai, ini gunung dataran tinggi, lalu ini ada pesawahan dataran rendah. Ini dataran tinggi sebenarnya bukan sawah ya, ini sebenarnya ini adalah apa kalau dataran tinggi itu? Gunung. Tanamannya apa? Kacang Tanamannya teh biasanya ya, ada teh, kopi, stroberi tumbuh di dataran tinggi. Ini pantai, ini dataran rendah. Nah, pantai adalah daerah yang berbatasan langsung. Siapa yang rame ya? Mikrofonnya coba dikecilin suara ramenya biar nggak berisik. Nah, biar tenang. Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai ada yang landai, ada pula yang terjal. Ya, ngerti ya? Bedanya landai sama terjal? Kalau landai itu pantainya tidak langsung dalam, ya, luas pasirnya, kemudian landai. Kalau terjal itu berarti banyak tebing-tebing, katanya banyak karang-karang besar. Lalu ketika laut kamu langsung dalam, bahaya yang terjal. Kalau yang landai di objek wisata. Lalu ada dataran tinggi. Dataran tinggi itu tingginya 500 meter di atas permukaan laut. Manfaatkan untuk peristirahatan dan objek. Contohnya kalau di Bandung ada namanya puncak, di Bogor ada puncak. Siapa pernah ke puncak sebelum corona? Pernah. Di sana ada kebun teh, ya. Atau di mana Bandung tuh yang daerah di Lembang tuh ada perkebunan teh. Nah, itu adalah ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Biasanya ciri-cirinya kalau di tempat yang tinggi adalah cuacanya dingin. Cuacanya panas apa dingin kalau di daerah tinggi biasanya? Dingin ya. Makin tinggi suatu tempat dari permukaan bumi, ini tempatnya itu akan semakin ya. Puncak tertinggi di bumi apa? Puncak tertinggi di bumi apa? Gunung tertinggi di dunia gunung apa? Gunung tertinggi di dunia gunung apa? Everest. Adanya di mana? Gunung Everest. Adanya di mana itu? Gunung Everest? Di mana? Itu adanya di Gunung Everest adanya di utara India ya. Di daerah utara India. Utara. Tahu negara India nggak? Bukan kutub utara. Tahu negara India nggak? Tahu. Karena itu ada India, Bangladesh, ya, Sri Lanka, tuh daerah sana tuh. Pernah ke sana nggak kamu? Pernah ke sana nggak kamu? Ke India? Nah, kalau ke sana kamu di sana ada namanya Gunung Everest, gunung tertinggi di dunia. Saking tingginya itu butuh waktu 1 bulan buat naik sampai atasnya itu, ya. Dan banyak orang yang tewas di sana. Karena memang luar biasa dingin. Persiapannya benar-benar luar biasa, harus pakai baju tebal, harus punya perbekalan yang cukup, harus ngerti dasar-dasar cara mendaki gunung ya. Karena yang dihadapi itu es, badai salju, angin, wah pokoknya luar biasa. Saya kok tahu? Kan Pak Yogi nonton ya, belum pernah ke sana tapi tahu dari nonton. Nonton dari mana, Pak? Nah, kalau di rumahnya ada channel TV, kamu nontonnya Discovery Channel atau National Geographic. Itu ada film-film tentang pengetahuan dunia tuh banyak, bagus di situ. Kalau di Indonesia di mana puncak gunung tertingginya? Jaya Wijaya. Adanya di mana? Jaya Wijaya itu di mana? Jaya Wijaya itu di mana? Jaya. Di Papua. Tahu Papua?
Oh iya, Tempat yang Tempat yang timur dari paling timur dari negara Indonesia. Papua, ya. Itu ada puncak Itu ada Jaya. puncak Jaya Wijaya. Di atas Sama, puncak di atas puncak gunung itu ada esnya, tempatnya tinggi. karena tempatnya tinggi. Semakin Nah, semakin ke bawah, semakin panas suhunya. di Di pantai pantai panas apa dingin? panas. Panas. Karena dia dataran rendah. Ya. dataran rendah, Dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar. ketinggiannya kurang Ketinggiannya kurang dari 200 meter dari permukaan laut. dataran rendah ada di Dataran rendah ada di sekitar pantai. Cilegon Cilegon ini dataran tinggi apa rendah? Rendah. 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 Cilegon itu dataran rendah. Ya. Makanya di Cilegon banyak sawah, pertanian, peternakan, dan ada banyak industrinya, banyak pabrik di kita itu ya. Sepanjang pantainya adalah banyak pabrik. Kalau dataran tingginya apa yang di Cilegon? Ayo. Tempat tingginya di mana? gunung apa yang ada di Gunung apa yang ada di Cilegon? Bukit apa? Ya, orang Cilegon harus tahu ada berapa gunung atau bukit yang ada di Cilegon. Mancak. Mancak, betul. Tapi Mancak udah masuk Serang. Tapi Mancak udah masuk Serang ya, ada kabupaten. Apalagi selain Mancak? Lagi selain Mancak, Gunung Pinang. Gunung Pinang itu juga masih masuk Serang ya, Kabupaten Serang. Apalagi? Kalau yang Cilegonnya, gunung apa yang di Cilegon? Ayo yang dekat sini. Baruwangi. Wah, itu mah adanya di itu, Ge. Cinangka itu mah anyar. Gunung Pemancar. Nah, Gunung Pemancar ada di Kemudian Kemudian yang di Gerem apa namanya? Batu Lawang. Tahu Batu Lawang? Gunung Batu Lawang itu yang dekat. Lalu yang di sini nih, tempat rumahnya apa namanya? Pak Samin. Gunung apa namanya? Yang ada di belakang dekat kita nih, dekat sekolahan Lebak Gede nih. Di belakangnya ada gunung apa itu? Gunung Dalaki. Batu Boris. Gunung yang ada towernya. Towernya tinggi. Gunung Cipala. Tahu Cipala? Nah, itu yang dekat-dekat kita. Yang di Cilegon ya. Gunung Teletabis, Kak. Gunung Teletabis. Nah, Teletabis ya, bukit kalau Teletabis ya. Kalau tidak terlalu tinggi disebutnya bukit. Kalau yang tinggi gunung ya. Baik, kita memiliki kewajiban dan hak dalam merawat lingkungan kita ya. Setiap hari Beni, adik dan orang tuanya selalu makan malam bersama. Semua orang diberikan mengambil nasi sendiri. Ambil secukupnya. Nah, siapa yang kalau makan itu suka bersisa piringnya? Saya. Nah, itu kebiasaan yang baik tidak? Tidak. Tidak baik. Itu kebiasaan yang buruk. Kalau makan, diperkirakan saya kalau ngambil segini habis enggak? Perkirakan. Jangan ambil banyak, nasinya banyak, lauknya banyak, sayurnya banyak, tapi makannya nggak habis, sisa. Akhirnya dibuang. Itu bukan perbuatan itu tidak hemat namanya, itu ya, boros. Ambillah secukupnya yang bisa kita makan, lalu ketika makan habiskan. Sampai piringnya bersih, nggak ada sisa makanan. Tulang-tulang dimakan. Bisa nggak makan tulang? Jangan kalau tulang ya, kesel. Tulangnya disisain, buang kasih ke ya. Jadi habis, jangan sampai sisa banyak, sayang. Ya, kalau Pak Yoga lihat di kondangan kok sisa makanannya banyak sekali, ini sayang banget. Terusnya cukup makannya. Banyak, Kak. Kalau mau nambah boleh nggak? Kalau mau nambah boleh nggak? Habis makan habis. Boleh nggak nambah? Boleh Kalau nambah tapi ya harus habis lagi secukupnya. Kalau masih
Kalau masih lapar kamunya ambil lagi. Tapi jangan sampai kekenyangan. kekenyangan, sampai kamunya nggak bisa napas, nggak bisa jalan. Ada nggak yang kayak gitu makannya? Saking banyaknya makannya akhirnya nggak bisa jalan, nggak bisa napas. Siapa tuh yang kayak gitu? Itu namanya kemelekaran. Oh, kemelekaran. Emang Pak? Nggak. Ah, Nggak boleh ya. ah. Makan secukupnya. Oke. Nggak boleh ya. Makan Oke. Manfaat tanaman sangat banyak. Manfaat tanaman sangat banyak. Pertama menghasilkan oksigen. Kemudian kita punya hak kewajiban ya dalam kita punya hak kewajiban ya dalam merawat lingkungan. Kewajiban kita merawat lingkungan, merawat tanaman ya, tidak mencemari. Tapi kita juga punya hak untuk mengkonsumsinya sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, nih, sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, nih, sawah dibajak. Ini prosesnya nih ya. Bagaimana proses nasi bisa sampai di depan kalian di piring? Prosesnya panjang. Prosesnya panjang. Hari pertama sawah dibajak dulu. Setelah dibajak butuh waktu 21 hari sampai 30 hari untuk padinya ditanam dan tumbuh sebesar ini. Lalu butuh waktu 100 hari untuk mulai berbiji. Lalu butuh waktu 120 hari atau 4 bulan untuk dipanen. Setelah dipanen, hari ke-122 baru dibawa sama para petaninya. Dibawa kemana? Ke penggilingan. Digiling. Ya. Setelah 130 hari, hari ke-132, padinya sudah bentuk gabah seperti ini. Nah, di sini masih panjang lagi prosesnya. Harus dibawa ke pedagang dulu. Ya, dari pedagang baru ke pasar, terus ibu kamu belanja ke pasar beli beras. Nah, berasnya baru dibawa ke rumah, naik ojek misalkan. Sampai rumah panjang prosesnya sampai ke piring kalian siap makan. Nah, seperti itu. Udah sampai piring, kalian malah membuang ini. Tidak seperti itu. Setelah melihat prosesnya yang melelahkan panjang seperti ini, kalian hanya buang-buang nasi setelah udah sampai di piring. Itu jasa para pedagang, jasa para semua ya yang sudah memproses beras menjadi nasi. Gimana cara menghargainya? Caranya dengan menghabiskan makanan. Udah dibeli, makan. Kan ini. Gambar nomor A sedang apa nih? Gambar nomor A sedang apa nih? Menebang pohon. Memotong Menebang pohon. Yang B? menebang pohon atau menebang pohon. Menanam pohon. Mencabut daun. Yang C? Menanam. Yang C? Daunnya dicabut. Mencabut daun. Katanya yang A perbuatan baik, daunnya dicabut. Tidak. Ya. Tidak. Bukan. Tergantung. Yang A ini bisa baik, bisa tidak. Kalau dia punya izin, kemudian tebang pilih, pohonnya tidak asal tebang, tidak tebang sembarangan. Kalau menanam kembali berarti baik. Tapi kalau dia ilegal, tidak punya izin, tebang sembarangan, tidak mau menanam lagi, tidak merawat lagi. Yang B baik tidak? Baik. Menanam pohon. Yang C? Tidak. Ini baru juga ditanam, baru tumbuh 2, daunnya dicabut. Ya ini tidak baik, nggak boleh ya. Tanaman kalau masih kecil gini jangan kamu cabut-cabut. Udah besar juga jangan dicabut. Udah besar juga jangan dicabut kalau nggak ada gunanya. Kecuali ya, kalian perlukan ya. Kecuali untuk dimanfaatkan. Lagi. Contoh sikap bijak terhadap tumbuhan. Contohnya apa? Sikap bijak terhadap tumbuhan. Contohnya adalah yang baik menanam, menyiram, lalu apa lagi? Memberi pupuk, apalagi? Merawatnya. Ya, memberi pupuk, merawat, menyiram. Ditaruh di tempat bersinar. Ditaruh di tempat yang dapat Ditaruh di tempat yang dapat cahaya matahari.
Ya. Kalau tanaman nggak dapat sinar matahari, dia tidak bisa apa nantinya? Kalau nggak dapat sinar, Bakal tumbuh. tidak bisa berfotosintesis. Sintesis. Apa itu fotosintesis? Masih ingat? Apa itu fotosintesis? Ayo masih ingat Ingat nggak? nggak apa arti fotosintesis? Berkembang biak. Bukan apa? Bukan, apa arti fotosintesis? Berkembang biakan. Bukan, salah. Makanan pada tumbuhan. Nah, membuat makanan pada tumbuhan. Tumbuhan tuh bisa gerak nggak, nak? Bisa jalan-jalan nggak kayak hewan? Kayak kucing. Enggak Bisa. Kalau kucing nyari makanan bisa nggak? Tidak bisa. Bisa, jalan-jalan dia nyari makanan. Ngeong-ngeong ke Indah minta ikan kucingnya. Atau dia nyari mangsa, nyari tikus, nyari apa namanya belalang, nyari cicak, tikus itu ya. Kalau tanaman bisa Nah. nggak jalan-jalan? Kalau tanaman bisa nggak jalan-jalan? Kum, Ngetok pintu, Kum. minta Minta makan makan dong. makan dong. Kalau Nah, ada kamu ketakutan nanti kalau ada nangka jalan-jalan. pohon nangka jalan-jalan, minta makan ke kamu. Mengerikan. Kalau tanaman tuh nggak bisa jalan. Kalau tanaman tuh nggak bisa jalan, dia diem. Tapi Terus dia makannya gimana, Pak? terus Kalau dia aja kayak gitu. makannya gimana, Pak? Kalau dia aja kayak gitu, nggak dapat makan. Maka itu dia punya namanya Nah, maka itu dia punya namanya fotosintesis. Fotosintesis itu membuat makanan sendiri. Caranya di daunnya itu ada zat namanya klorofil, ya. Ada klorofil. Klorofil itu adalah kompornya tanaman buat masak. punya kompor. Nah, tanaman punya kompor di daun Ketika itu. matahari bersinar, Ketika matahari bersinar, diterima oleh daun-daun. diterima oleh daun-daun itu, di daun itu ada klorofil. Lalu dibantu dengan air. Lalu dibantu dengan air, dengan CO2, CO2 itu berasal ya, CO2 itu berasal dari pernapasan hewan non manusia, lalu menghasilkan makanan, tanaman. Makanan itu berupa zat tepung, berupa gula, ya. Lalu diedarkan ke seluruh tubuh tanamannya, buat dia tumbuh. Lalu dia menghasilkan oksigen itulah yang dihirup oleh manusia. Makanya kalau tanamannya banyak di rumahnya, udaranya terasa segar. Siapa yang di rumahnya banyak tanaman? Kalau banyak tanaman, banyak pohon, udaranya akan udaranya akan segar, napas enak, di paru-parunya enak, karena banyak oksigennya. kalau di rumahnya gersang Tapi kalau di rumahnya gersang, nggak ada tanaman, napasnya gimana? nggak enak, Nggak enak, sesek. sesek, ya. Makanya kita harus Rasanya mah banyak. Kalau masih ada ruang di rumahnya, tanam pohon di rumahnya, ya. Pak, nggak muat sayanya Pak, udah nggak ada tanah misalkan. Ada caranya, namanya pakai sistem vertikal, pakai pipa ke atas, isi sama tanah, atau pakai pakai hidroponik. Oh, hidroponik, menanam tapi bukan di tanah, tanamnya pakai air saja, pipa dikasih air. Airnya itu dialirkan, lalu dikasih zat-zat untuk tanaman, makanan dari tanamannya. Nanti tanamannya tumbuh. Kamu bisa lihat di internet, di YouTube, di Google, banyak sekali contoh-contoh hidroponik menanam tanpa media tanah. Tuh, ya, nanam sayur, bisa sayur tomat, bisa sayur tomat, Sampai berapa? selada, sawi. seledri, Siapa yang nanam sawi? nanam sawi, ya. Siapa yang nanam sawi di rumahnya? Enggak. Kan kalau punya Nanti kalau mau masak mie, tinggal petik daunnya. mie, Enak kan kalau punya tanaman sendiri di rumah, tinggal kalau petik. mie bisa ditanam. Kalau nanam mie, Pak. Apa nanam mie? Heeh. Nggak usah beli ke warung, payugan Nggak usah beli, nanti nggak usah beli ke warung, payugan nanam mie aja. Nanti tumbuh Indomie, rasa kari ayam. Bungkus. mie tumbuh Indomie rasa kari ayam, Indomie rasa ayam bawang misalkan. Nanti tinggal petik, enak kayak gitu. Sampai jam berapa? Habis setengah 11. 10 menit lagi. Kita lanjutkan lagi. Ini gambar apa? Baik, kita lanjutkan lagi.
Ini gambar apa? Kupu-kupu. Ini namanya karya seni kolase. Kupu-kupu. Ini namanya karya seni kolase. Kolase itu karya seni tempel. Lalu ditempel-tempel pakai daun. Ini namanya pensil lalu ditempel pakai daun. Belum pernah ya di kelas 4 kolase. Kolase kemarin masih kalian kemarin kelas 3. Kertas, lem, sisa-sisa daun kering. Bahan-bahannya nih kertas, lem, sisa-sisa daun kering, pensil. Kamu gambar dulu, nanti ditempel-tempel, ya. Supaya gak beri tugas kolase. Tugas kolase. Ya nanti kita selesaikan materi ini dulu. Kapan, Pak? Nah ini kalau ini selesaikan materi ini dulu. Olahraga ya. Nah ini sama Pak Hendra pelajarannya. Zigzag. Kita ke tematiknya aja dulu. Nah nih tematiknya aja dulu. Nah, akar. Baca coba. Siapa yang belum pernah? Akar yang belum pernah baca coba. Nih, coba baca. Ya, indah. Saya paham. Siapa ya? Coba Fuan, mana Fuan? Ya. Ada Fuan. Saya Baca akar. Bagian-bagian tanaman. Bagian-bagian tanaman. akar adalah Ayo lanjut. Ayo lanjut. Akar adalah bagian tumbuhan yang berada di dalam tanah. Untuk beberapa jenis tumbuhan akar juga terdapat antara lain sebagai bagian mengokohkan tumbuhan. Ayo terus. Mana suaranya? Tumbuhan Mana suaranya? memiliki akar. Jika tumbuhan akan mudah dicabut, mudah roboh ketika diterpa angin atau hanyut terbawa air hujan. Zat-zat mineral dan air yang dibutuhkan untuk membuat makanan diserap oleh akar dari tanah. Ya. Beberapa tumbuhan tertentu akar tidak hanya berfungsi menyerap air dan mineral, juga berfungsi sebagai penyimpanan zat. Ada beberapa tumbuhan ini akar ya. Jadi akar itu fungsinya biar tumbuhannya bisa tegak, ya. Dia sebagai fondasi biar tanamannya bisa tegak, mengokohkan tumbuhan. Akar juga jika tidak akar tumbuhan mudah dicabut, mudah roboh. Jadi kalau ada akar itu dia kuat. Kemudian ada beberapa tumbuhan yang menyimpan cadangan makanannya di akar. Contohnya adalah tanaman umbi-umbian. Contohnya singkong ya, wortel. Singkong itu sebenarnya akarnya dari tanaman singkong itu, tapi dia menggembung menjadi singkong. Karena cadangan makanan disimpan di situ. Kemudian bunga. Baca oleh Ya Yobi bunga. Saya Pak. Yobi dulu. Saya Pak. Ya Yobi bunga. Bunga merupakan bagian tumbuhan. Habis gak bisa ya Pak. Dan biarkan tumbuhan biji. Nah bunga nih ya. Kalau kalian lihat bunga, contohnya bunga matahari, bunga melati, mawar, bunga jambu, apapun. Bunga itu sebenarnya adalah alat perkembangbiakan pada ada namanya benang sari. Ketika benang sari menempel di bidik, ya itu akan terjadi pembuahan. Maka bunga itu akan berubah menjadi buah. Ya, jadi sebelum jadi buah dia bunga dulu. Itu nanti akan dibuahi lalu menjadi. Lanjut. Wildan. Siapa tadi yang mau? Wildan ya, daun. Daun, bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis adalah daun. Daun banyak mengandung zat warna hijau yang disebut klorofil. Daun terdiri atas tangkai daun dan helai daun. Ya, itu yang tadi Pak Yoga jelaskan, di daun itu ada klorofil.
untuk fotosintesis. Fotosintesis itu proses tanaman untuk membuat makanan. Lanjut, batang. Lanjut, batang. Siapa yang mau baca? Siapa yang mau baca? Sebut Saya, Pak. kalau Nama, kalau saya aja payudanya nggak tahu siapa. Saya Pak Boy. Boy, silakan Boy. Boy, silakan Boy. Sebut nama. Ya, sebut nama Boy. Batang. Bagian tumbuhan yang berada di atas tanah adalah batang yang berfungsi sebagai tempat tumbuhnya daun, bunga, batang juga berfungsi mengedarkan mineral dan air yang serta makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Nah, ini Ya, ini batang ya. Kalau batang tanaman itu fungsinya tempat daun, bunga, dan buah tumbuh. Kemudian dia juga mengedarkan hasil fotosintesis ke seluruh tubuh. Ada sistem angkutan dalam batang itu ya. Setelah dimasak di daun, hasilnya diedarkan melalui batang tanaman tadi ke seluruh tubuhnya supaya tanamannya tumbuh. lanjut buah. Lanjut buah, sebut nama yang mau baca. Saya Pak Iqbal. Iqbal. Silakan Iqbal. Buah. Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji serta cadangan makanan buat biji berkecambah. Makanan buat contohnya buah mangga dan buah apel. Buah terdiri atas daging buah dan biji. Bagian yang kita makan biasanya daging buahnya. Oke, itu ya untuk buah. Jadi buah itu sebenarnya adalah hasil dari kembangbiakan pada tanaman pada bunga tadi menjadi. Nah, buah tadi juga sebagai alat perkembangbiakan ketika buahnya sudah matang, kalau nggak di manusia akan mengering jatuh ke tanah. Dalam buah itu ada apa, Nana? Ada biji. Dalam buah itu ada biji. Biji tadi kalau jatuh ke tanah, dia akan tumbuh lagi menjadi tanaman baru. Ya. Daging buahnya itu adalah sebagai sumber makanan bagi bijinya tadi. Sebenarnya. Lanjut, biji. Siapa mau baca sebut nama? Saya Pak, Mada Pak. Saya Pak. Armada, silakan Mada. Biji merupakan dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan sel telur pada putik. Jika biji ditanam akan Tumbuh tumbuhan baru. Biji memiliki biji ada yang berkeping, ada yang berkeping dua, biji berkeping satu disebut monokotil dan biji berkeping dua. Baik, ini ya. Selanjutnya ada biji. Biji itu adalah hasil pembuahan ya antara serbuk sari dengan sel telur. Ya. Kalau sel kelamin jantan pada tumbuhan, kalau kepala putik itu adalah sel telur atau sel kelamin betina pada tanaman. Nah, jika biji ditanam, ini akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Nah, bijinya ini ada dua jenis anak-anak ya. Ada yang berkeping satu, itu disebut monokotil. Ada berkeping dua, disebut dikotil. Coba sebut, berkeping satu apa namanya? monokotil. Dua, Dikotil. dikotil. Ingat, mono itu artinya satu. Mono, satu. Kalau di artinya dua. Dikotil, dua. Bedanya apa? Nah, monokotil itu tanaman yang berkeping satu. Jadi bijinya itu tidak ada belahannya. Bijinya itu satu. Contohnya jagung. Tahu tanaman jagung? Tahu. Tanaman jagung itu tumbuhnya lurus ke atas, tidak bercabang-cabang. Ya. Contoh yang lain adalah kelapa. Tahu kelapa? Tahu. Kelapa ini juga termasuk monokotil. Monokotil itu buah kelapa itu kan tidak, kalau kita kupas tidak ada belahannya. Dia bulat utuh.
Tidak ada belahannya. Itu namanya monokotil, satu keping. Nah, kelapa itu ciri-cirinya bercabang nggak batangnya? Bercabang. Pohon kelapa ada cabang-cabangnya nggak? Batangnya itu. Yang kamu lihat pohon kelapa lurus satu ke atas atau bercabang-cabang jadi banyak gitu. Kalau kelapa. Cabang. Tidak Cabang. bercabang. Masa pohon kelapa cabang-cabang? Lihat pohon kelapa. Satu doang kan lurus ke atas. Masa cabang-cabang? Batangnya cuma satu lurus ke atas. Itu namanya tanaman monokotil. Enggak cabang-cabang. Kalau dikotil, tanamannya bercabang-cabang. Contoh pohon mangga. Pohon mangga lurus enggak? Apa cabang-cabang? Cabang. Pohon cabang. Pohon jambu bercabang-cabang. Buahnya juga ada kepingnya, berkeping dua. Kalau lihat bijinya itu ada belahan. Pohon mangga, kalau dilihat pohon buah mangga, kamu ambil bijinya, tengahnya itu ada. Jadi bisa dibelah. Itu namanya dikotil, tanaman berkeping dua. Ini ada ciri-cirinya ya. Ingat monokotil itu kelapa, cabangnya nggak ada cabangnya, satu lurus ke atas. Kalau dikotil bercabang-cabang. Ya, itu bedanya. Baik, udah ada pertanyaan kah sampai sini? Tidak. Tidak ada, Pak Yoga sampai sini dulu materi tema 3. Ada Pak, ada. Ya silakan. Mau tanya apa? Pak, gambar kolasenya. Ya, habis ini dicek di classroom-nya. Nanti akan Pak Yoga beri tugas membuat kolase. Jadi Gambar kolasenya bebas, Pak. Buat kolase, gambarnya bebas, tidak hanya kupu-kupu, boleh yang lain. Kamu mau kolasenya gambar gunung. Mobil boleh, Pak. Mobil boleh. Buah-buahan boleh, Pak. Apa? Buah-buahan. Buah-buahan boleh, bunga boleh. Pohon boleh, Pak. Pohon boleh, pokoknya bebas, apa saja. Burung boleh, Pak. Burung boleh. Rumah boleh, Pak. Ular boleh. Lagi? Gedung boleh. Boleh aja. Pokoknya apapun yang bagus nanti ditempel pakai daun-daunan kering, ya. Punya nggak daun? Kalau nggak punya daunan kering, pakai ini juga boleh. Pak, pakai origami boleh, Pak. Pakai kertas origami atau bekas koran juga fleksibel aja. Boleh pakai daun, boleh pakai kertas origami supaya warna-warni. Supaya jangan sewaktu apa? Gambar soalnya ada kolase. Boleh pakai kertas origami. Daunnya nggak kering. Boleh. Daun kering boleh, kertas origami boleh. Pilih. Biji apa? Paling lambat hari Jumat ya, sudah dikumpulin ya. Kalau biji-bijian boleh, Pak. Kalau bijian bukan kolase, yang maksudnya mozaik ya. Kolase itu pakai daun-daunan atau pakai kertas yang digunting warna-warni ditempel ya. Jangan biji-bijian ya. Pakai daun. Sudah? Oke, Pak. Saya ngerti. Ada pertanyaan lagi? Tidak. Baik, kalau tidak ada, kita tutup dulu pertemuan kali ini. Jadi tugasnya cuma ada 2, satu tadi yang matematika, tolong yang belum selesaikan. Yang kedua, membuat kolase. Baik, Kura-kura. cukup ya. Kita tutup pertemuan kali ini dengan hamdalah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika hormat gerak. Merdeka. Sampai jumpa lagi hari Jumat sama Pak Yoga ya. Stop. Bye. Assalamualaikum. Bye-bye. 4B top keren. Itu tuh.